Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita rahmatan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat istirahat ini untuk melakukan presentasi seminar proposal. Yang terhormat kepada Ibu Penguji 1, yang terhormat kepada Bapak Penguji 2. Adapun judul dari proposal saya yaitu pengembangan LKPD Informatika, materi dampak sosial informatika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP 4 Golo. Pokok bahasan bab 1 pendahuluan, dijam pustaka dan metode penelitian. Latar belakang. Pembelajaran efektif biasanya dinilai dan diukur dari hasil tingkat ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Tercapainya sebuah tujuan pembelajaran tentu tidak terlepas dari salah satu yaitu bahan ajar. Di dalam bahan ajar terdapat yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD itu tersendiri. LKPD merupakan lembar kerja bahan ajar yang cetak yang berisi petunjuk, materi ringkas dan tugas yang dirancang untuk kegiatan pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengembangan LKPD tidak hanya dapat dikembangkan dalam bentuk media cetak saja, tapi juga dengan memanfaatkan media elektronik atau dengan mengembangkan elektronik LKPD. Namun hal ini berbeda dengan pada saat saya melakukan observasi awal di sekolah SMP 4 Golo. Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 7 Januari, saya mewawancarai seorang guru informatika kelas 7 yang bernama Ibu Mira Ferdianti SPD. Didapatkan informasi bahwa sistem pembelajaran di sekolah tersebut masih berpatokan pada buku paket siswa berbasis kurikulum Merdeka. Identifikasi masalah. Yang pertama, belum tersedianya bahan ajar digital seperti LKPD. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah untuk penerapan LKPD. Yang ketiga, rendahnya capaian pembelajaran akibat metode yang digunakan masih sering menggunakan metode konvensional. Yang keempat, metode konvensional kurang dapat meningkatkan berpikir kritis siswa di sekolah tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan daripada LKPD Informatika pada materi dampak sosial informatika siswa kelas 7 di SMP 4 Golo. Yang kedua, bagaimana kelayakan atau kevalidan dan kepraktisan pengembangan LKPD Informatika materi dampak sosial informatika siswa kelas 7 di SMP 4 Golo. Yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas penggunaan LKPD Informatika materi dampak sosial informatika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP 4 Golo. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dibatasi hanya pada kelas 7 atau fase D. Yang kedua, materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah materi dampak sosial. Yang ketiga, pengembangan media hanya berfokus pada LKPD yang bersifat interaktif menggunakan aplikasi Canva. Yang keempat, untuk melihat nilai kevalidan dan kepraktisan produk menggunakan model pengembangan R&D atau Research and Development. Yang terakhir, untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan produk terhadap variabel berpikir kritis menggunakan metode eksperimen. Tujuan daripada penelitian ini, yang pertama, bagaimana prosedur pengembangan daripada LKPD Informatika pada materi dampak sosial informatika siswa kelas 7 di SMP 4 Golo. Yang kedua, bagaimana kelayakan atau kevalidan dan kepraktisan pengembangan LKPD Informatika materi dampak sosial informatika siswa kelas 7 di SMP 4 Golo. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat efektivitas LKPD Informatika materi dampak sosial informatika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP 4 Golo. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan menambah ilmu pengetahuan tentang pengembangan LKPD Informatika khususnya pada materi dampak sosial informatika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu mempermudah siswa untuk lebih memahami materi dampak sosial informatika dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa di SMA 4 Golo. Yang kedua bagi guru, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada guru mengenai pengembangan LKPD khususnya materi dampak sosial informatika. Yang ketiga bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan materi dampak media pembelajaran yang sejenis. Spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan dari hasil pengembangan ini adalah berupa LKPD, materi dampak sosial informatika kelas 7 di SMA 4 Golo. Materi yang digunakan untuk pembuatan produk yaitu aplikasi Canva, kemudian untuk dalam mengakses produk dapat diakses dengan melalui aplikasi WhatsApp oleh peserta didik. Definisi operasional, yang pertama pengembangan, yang kedua LKPD, yang ketiga materi dampak sosial informatika, yang terakhir berpikir kritis. Lembaran kerja peserta didik atau elektronik LKPD merupakan suatu bahan ajar yang berisi ringkasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan, tugas dan latihan sosial, evaluasi yang terdapat pada lembaran aktivitas peserta didik. Materi dampak sosial informatika, yang pertama pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat, dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua kolaborasi di dunia maya, yang ketiga media sosial, yang terakhir informasi pribadi dan hukum privasi. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan kecakapan hidup atau life skill dalam memahami dan mencakap suatu masalah. Johnson dalam Fitria dan Gofur menyatakan berpikir kritis merupakan kegiatan mental yang sistematis dalam memecahkan permasalahan, pengambilan keputusan, menganalisis dan melakukan kegiatan ilmiah. Rancangan penelitian. Yang pertama penelitian dengan metode pengembangan atau research and development untuk mengetahui validitas dan kelayakan dan kepraktisan produk. Yang kedua penelitian dengan metode eksperimen dengan desain atau pre-experimental design untuk mengetahui tingkat efektivitas produk. Instrumen penelitian. Yang pertama metode pengembangan menggunakan lembar validasi ahli media atau dosen. Yang kedua lembar validasi ahli materi, dosen dan guru. Yang ketiga angket respon peserta didik. Dan yang kedua metode eksperimen dengan menggunakan soal angket, pretest dan post-test. Mungkin itu saja hasil seminar proposal dari saya. Bila ada yang